داعٍ وبين يديها جبريل ولهم جزاء بالتسبيح والتقديس والتهليل المليك الجليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبصرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة العبدية والقرة القمرية والطلعة المحمدية أهوزها المعون واستدى بها علامه فوالدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر
علينا
Terima kasih. Alhamdulillah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dari kami ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ustazah Nurdin Padadang Persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Ibu sekalian, saya membaca Al-Quran yang bisa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya telah dibacakan zikir dan tahlil yang kita doakan untuk para almarhum dan almarhumah, khususnya orang tua kita masing-masing, wabil khusus Ketua Pimpinan Majelis Taklim dan almarhumah Ibu Haji Wawan, Ibu Haji Nunung, dan almarhumah Ibu Haji Martini Jem. Kebetulan juga hadir hari ini Bapak Haji Nabi bin Haji Gelok. Mudah-mudahan semuanya para almarhum dan almarhumah, khusus juga Ibu Haji Nunung Nurhayati binti Haji Juni dan Bapak Haji Buang Suharyo bin Yaki serta almarhum Sarman binti Yaki juga Haji Ucap binti Anis. Mudah-mudahan kesemuanya para pejuang majelis taklim, para pejuang agama ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diterima segala amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita tidak lupa tentang guru-guru kita dan almarhumah Bunda Ustazah Hajah Rohana dan Bunda Ustazah Hajah Kiai Ibu Haji Sofiah Nawawi. Mudah-mudahan semuanya bisa membimbing kita dari dunia sampai yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi ya ma'ala qulubiyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu kali lagi saya mohon Fatihahnya buat penerus-penerus Majelis Taklim Ar-Rahmah ini, baik Ibu Endar, Ibu Yuli, dan keluarga dari almarhum Ibu Haji Nunung, Bapak Budi beserta keluarganya, adik-adiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah rezeki, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh maupun solehah. Mudah-mudahan bisa selalu mendampingi dalam berdakwah di agama kita. Ala hadhihi ya ma'al qulubiyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina
في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين مما يستوجب الشفاعة ويرتزي به من الله رحمة والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بزين حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينصرها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الشدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار تغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Terima kasih saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah
Walaupun nggak ada corona nggak usah pakai masker. Terima kasih ya Ibu. Ibu-ibu jamaah Mabis Monik yang bahagia,
kita meningkat ke acara selanjutnya ya Bu ya, yaitu ceramah agama atau intisari maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh ibu guru kita bersama, yaitu Al-Mukarramah Al-Ustadzah Bunda Haza Tutu Suhada. Dengan hormat kepadanya kami persilahkan. Dah, artisnya di sini. Bisa dimulai? Bisa tenang? Bisa diam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua DKM Musholla Ar-Rahman beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati guru kita, pembimbing Majelis Taklim Ummahat Ar-Rahman, Ustadzah Nurseha serta keluarga, kumpul beserta keluarga, mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Desa Wanajaya beserta keluarga, juga yang kita hormati dan kita cintai Bunda Ustadzah Murtini beserta keluarga, MC kita beserta keluarga, semua guru-guru, para asatidzah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua yang kita muliakan, ibu-ibu haji yang kita hormati, dan seluruh pimpinan Majelis Taklim, wabil khusus guru kita Bunda Hajat Titi Thohir beserta keluarga. Gede banget nggak kelihatan saya. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan seluruh jamaah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling pokok kita hormati, maaf, Ketua Majelis Taklim generasi ketiga generasi. Yang pertama kita doakan untuk almarhumah Ibunda Hajah Nunung binti Bapak Junet, ya benar. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diampuni oleh Allah dan diterima perjuangannya. Yang kedua dilanjutkan dengan almarhumah Ibu Hajah Icem binti Anis. Kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya dan diterima perjuangannya. Mudah-mudahan mereka semua dirahmati oleh Allah di dalam kuburnya. Dan dilanjutkan oleh Ibu Endar, kita doakan mudah-mudahan sehat badannya, panjang umurnya, murah rizkinya, mudah urusannya, dikuatkan iman dan Islamnya, dan semangat di dalam berjuangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini bisa berkumpul bersama, saling bermuajahah, saling bersilaturahim di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita semua awalnya takut keluar, tapi karena kecapean agak boleh keluar, sekarang udah keluar mulu. Ya, saya lihat gak ada nih yang mengikuti protokol kesehatan. Yang pakai masker 1-2 orang, ada yang pakai di leher doang. Ya Bu ya, kalau pakai masker Bu, saya ngalamin nih, udah hidungnya kecil ya, ngap banget rasanya. Kalau yang mancung mah mendingan, ya Bu ya. Ya Allah, cuci tangan kayaknya kagak dari rumah itu. Bener nggak? Di depan nggak ada hand sanitizer juga. Wah, berarti mak pasukan berani mati. Corona mah kalah sama mak. Bener apa enggak? Mama kagak ada takutnya. Bagian salah dia orang salah dia mah. Ya, naik motor mesen kiri belok kanan dia bener baik dia mah. Bener apa enggak? Itulah emak. Ya, mudah-mudahan corona kalah sama emak. Amin ya rabbal. Yang hadir di sini mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur semuanya, mudah-mudahan rajin ngajinya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih rada-rada takut dikit Bu sekarang ngadain kumpul-kumpul, ngadain acara, terutama yang letaknya di pinggir jalan. Kayak saya biasanya ambil maulid di awal, sekarang ambil di akhir aja. Karena biasanya kalau maulid di rumah kan banyak banget orangnya, ya Bu ya. Takutnya nanti ada aparat lewat, saya ditangkap, ibu mah enak pulang. Bu ya, kan yang dicari ketuanya, bener apa enggak? Mana nih ketua majelis taklimnya, saya ditangkap, ntar ibu pulang saya dikandang, ya Bu ya. Makanya nanti dah di rumah saya mah agak sepi-sepi dikit, baru adain peringatan maulid insya Allah ya. Mudah-mudahan udah pergi tuh si coronanya dari kampung kita, ya Bu ya. Terus berdoa, tapi ingat insya Allah kalau ke majelis taklim mah bersih, gak ada corona. Tapi kalau ke pasar, ke rumah sakit, atau ke tempat-tempat lain, saya menganjurkan tetap menggunakan masker ya, untuk menjaga diri kita jangan sampai terkena wabah virus corona, dan jangan sampai menularkan kepada orang lain, ya Bu ya. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya dikirimin sama ketua, kayaknya ada temanya ya ini ya, maulid. Tuh, keren ada temanya. Meneladani akhlak Rasulullah dan membentuk wanita solihah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di WA, wah keren ya ada temanya. Cuma ada kata wanitanya, membentuk wanita solihah. Berarti membentuk, kalau membentuk yang sekarang saya tanya, kalau bikin baju yang masih jadi bahan sama mermat yang udah jadi baju gampangan mana? Ada tukang jahit nggak? Ada tukang jahit nggak? Bu, gampangan mana? Yang masih jadi bahan apa yang udah jadi baju? Yang udah jadi bahan. Sekarang kita wanita ini masih jadi bahan apa udah jadi wanita? Susahan mana bentuknya? Ayo, ini mohon maaf, bicara wanita ngomongin awak dewek, siap kagak kita ngomongin? Kalau siap saya lanjutin, saya sesuai tema dong ngomongnya. Karena saya udah dikasih bocoran sama ketua, ya ini temanya pun membentuk wanita solehah menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Keren gak? Pengen masuk surga gak? Suruh solehah dulu.
Ngomong-ngomong udah solehah belum? Lah kagak masuk surga. Ayo, sekarang membentuk, saya bilang tadi, membentuk yang belum jadi sama membentuk yang sudah jadi, gampangan yang belum jadi. Kita ini, Bu, wanita yang sudah terbentuk karakternya masing-masing. Ada yang memang sudah kelihatan kesolehahnya, ada yang samar-samar, ada yang agak solehah bisa. Ya Allah, kira-kira kita masuk yang mana nih? Samar-samar, samar-samar kagak dampak namanya. Berarti masuk surganya rada. Pulang laki liatin, atau lakinya ngapa mah? Dapat habis gua. Coba itu. Atau kalau lagi melek kita rasanya malu, mandangin laki, liatin lagi dia tidur. Dia jangan tidur ternyata. Bu, ya Allah, Bu, dengerin. Ini amalan-amalan yang gampang, tapi pahalanya besar. Orang yang dirahmati sama Allah, orang yang dicintai sama Allah, itu enak. Sekarang bagaimana caranya? Tadi saya bilang, kita berhubungan sama Allah bisa lewat suami kita, bisa lewat orang-orang di sekitar kita. Kita mandangin suami dengan penuh cinta dan kasih sayang, Allah akan memandang kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kita mencintai semua orang, Allah akan mencintai kita. Bahkan ada hadisnya, barang siapa mencintai semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan mencintai kita semua. Alhamdulillah. Tapi syaratnya kita kudu cinta semua sama yang di bumi, kudu sayang semua, nggak boleh saling membenci, nggak boleh ada dengki, dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Bu, kenapa saya bilang ada dusta di antara kita? Kadang kita duduk bareng-bareng, salaman setiap ngaji, ngobrol baik-baik, tapi hatinya saling membenci. Ada yang begitu? Itu berat banyak. Banyak. Wah, kagak dantak sore aja. Ya Allah, itu namanya ada dusta di antara kita. Ya Bu ya? Jauhkan itu. Jadi kalau kita ingin disayang sama Allah dan semua makhluk Allah yang ada di langit, maka kita wajib menyayangi dan mencintai semua makhluk Allah yang ada di bumi. Siapa itu? Ya, orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada binatang, termasuk kepada tumbuhan, dan semua makhluk Allah yang ada di bumi ini harus kita cintai. Ini mah enggak, Bu. Kadang-kadang sama binatang juga kita gemes banget, terutama sama kucing. Emang beli bandeng cuma satu. Iya, anaknya dua, emaknya satu, bapaknya satu, jadi 4. Beli bandeng udah kecil dipotong 4. Baru digoreng, taruh di meja, totoknya dimakan kucing. Oh, pernah ngalamin gak begitu? Itu kalau belum kegedik kepalanya seminggu dia masih diuber-uber banget. Bener apa gak? Gemes banget itu sama kucing. Padahal kalau kita paham, apa yang ada di tangan kita belum tentu rezeki kita. Kayak guru nih, pulang bawa berkat. Dari majlis rumah penuh plastiknya, sampai rumah tinggal plastiknya doang. Di jalanan ada bocah dikasih. Berarti bukan rezeki guru tuh, tapi rezeki orang-orang di sekitar itu. Habis di jalanan atau di rumah, sampai rumah pun dibagi tetangga sebelah kanan, sebelah kiri. Berarti bukan rezeki kita semua. Maka apa yang ada di tangan kita itu bukan rezeki kita semua. Terus rezeki kita yang mana? Rezeki kita adalah yang hanya masuk ke dalam mulut kita. Udah segitu aja. Coba Bu, dulu kan tuh kalau disorok satu rantang tuh, satu teng-tengan tuh, penuh semua tuh. Dimakan dewek apa tuh? Ini bagian gemuk ya makannya dikit. Jangan bunda gemuk banget, itu berkatnya banyak banget kan deh. Gak makan dewek kagak. Paling makan sedikit. Itulah yang namanya rezeki saya. Selebihnya itu rezeki laki saya, rezeki anak saya, rezeki
rizki saudara saya, rizki tetangga saya, rizki tuh. Jadi bukan rizki kita semuanya, bukan. Kayak ibu sekarang bandanya banyak, sawahnya banyak, kontrakannya banyak, yang bisa dinikmatin sedikitnya udah rizkinya itu doang. Selebihnya rizki orang lain. Entah itu anak keluarga kita atau yang lain. Ya, seperti itu gambarannya. Makanya ibu sekalian, ya kita tidak boleh ya serakah karena apa yang ada di tangan kita ada rizki orang lain. Tadi kucing salah satunya, totok bandeng yang dimakan kucing, walaupun boleh kita beli di pasar Pamor, duit boleh kita kerja, tapi ternyata Allah nurunin rizki kucing lewat tangan kita. Jangan dibudak-budak baik. Ya, kucing jangan dibudak-budak baik sih ya. Udah bawa palu atau gagang sapu. Awas ya kalau kena gandeng memang udah kucing lagi makan gandeng. Ketok aja seminggu udah ketemu masih diketok. Berarti yang suka ngetok kucing karena ikannya dimakan itu kagak ikhlas. Kucing makhluk Allah bukan? Semua makhluk Allah pasti ada rizki. Maka rizkinya kucing berarti ada di tangan kita. Kasihi kucing, bahkan kalau perlu kucing ngambil satu yang sepotong kita kasih lagi. Ada yang begitu? Kucing salah satu binatang yang ciptaan Allah yang juga harus kita sayangi. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga harus dimuliakan. Sekarang lagi tren ikut tumbuhan janda bolong. Saya nyari nanya, pohonan janda bolong itu ternyata mahal. Sekarang lagi tren randa bolong mahal. Sampai jutaan rupiah. Ya. Contoh sebuah tanaman juga harus dirawat, dikasihi, dirahmati. Jadi semua, termasuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Nebo dengerin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mempunyai sifat kasih dan sayang yang tinggi kepada semua orang. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, bahkan terhadap orang kafir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kasih dan sayang. Nah terus kita sama orang benci baik. Dengerin, yang berubah lagi mukanya. Sama orang gendeng baik, sama orang kagak resep baik, sama orang kagak ada yang disayang. Kira-kira ngikutin akhlak siapa? Akhlak emang wanita yang menjadi idaman ibu malampir? Yang menjadi sosok idaman kita Nabi Muhammad apa malampir? Malampir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, maka akhlaknya juga harus kita ikuti. Sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, ayo kita buang pelan-pelan. Kita buang pelan-pelan. Jangan diturutin baik kalau punya hati delit mah. Ya. Jangan diturutin baik kalau suka iri sama orang mah. Jangan diturutin baik kalau gede baik sama orang mah. Itu kudu dilawan. Kudu dilawan. Kagak boleh. Hatinya kudu bersih. Wanita solehah mah. Tadi karena kita udah terbentuk jadi baju, emang agak lama tuh ngededelinnya. Tahu ngededelin? Pelan-pelan itu nyopotin kancingnya, pelan-pelan itu membuka tangannya. Jadi kayak kita ibaratnya akhlak kita tuh kayaknya udah jadi begitu tuh karakternya. Suka dengki, iri, benci sama orang, tapi pelan-pelan dibuang. Pengen selamat apa enggak? Masuk surga apa masuk neraka? Mau jadi wanita yang solehah apa mau jadi malampir? Berarti pelan-pelan kita berubah. Setuju? Setuju? Kita mah bukan ngomongin orang, saya bukan menyindir orang, saya menyindir diri saya. Dan kita semuanya menjadi orang yang harus belajar karena kita semua ingin berubah menjadi
wanita yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Bu, udah paham itu ATM? Udah paham belum? Apa kata Nabi? Yang pertama adalah wanita harus punya agama atau yang kedua harus taat, yang ketiga harus mencari ridho suami. Ya, ingat satu hadis Nabi, al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at jauzaha tadkhulul jannah min ayyi babin syaa. Perempuan itu ya kalau pengen masuk surga, yang pertama harus sempurna sholat 5 waktunya, yang kedua sempurna puasa Ramadannya, yang ketiga bisa menjaga farjinya, yang keempat taat kepada suaminya. Tadkhulul jannah min ayyi babin syaa, silakan masuk surga dari pintu mana yang kita mau. Enak kagak? Disuruh milih itu Bu, mau dari mana tuh silakan pilih, tapi syaratnya 4. Ngomong-ngomong 4 ini gampang apa susah? Susah. Coba sholat gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang-gampang? Ada yang jawab gampang, ada yang jawab susah. Kata saya gampang-gampang susah. Bener apa enggak? Bu, sholat sekarang sedikit aja saya bahas. Sholat kita, Bu, belum tentu semuanya diterima. Kita dari awal balik sampai sekarang kayaknya banyak banget sholat yang ditinggalin. Apalagi zaman dulu, ya pengajian belum ramai kayak sekarang. Pengajian belum banyak kayak sekarang. Orang yang ibadah masih sangat sedikit. Orang yang sholat masih bisa kayak itu. Betul apa enggak? Maka kalau kita ngalamin zaman kayak gitu, berarti banyak sholat yang kita tinggal. Saya menyarankan untuk saya dan untuk semua yang hadir, kalau masa lalu kita sering ninggalin sholat, dari sekarang ayo kita sering kodoin sholat kita. Emang ada yang nanya, emang lagi dulu kita ninggalin sembahyang masih ada tulisannya? Lah ada. Pakai nanya masih ada tulisannya. Ya, kalau kita nyimpen buku bisa hilang lah, malaikat mau hilang-hilang bukunya. Lagi masih muda tuh kita jarang banget sembahyang itu. Pergi ke sawah dari pagi sampai maghrib baru pulang. Zuhur di mana, asar di mana. Bener apa enggak? Jangankan itu, jangankan zaman dulu, zaman sekarang deh. Nih saya ngomongin orang Selak. Cuma kan gak ada orang Selak. Kalau pergi jarang kan itu sunnah. Bener apa enggak? Tapi banyak kan pada sembahyang. Orang mana itu? Selang mana? Selang Tengah, Selang Jati, Selang Bulak, Selang Kau, Selang Bojong, Selang Ciremongge. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Berarti banyak sholat-sholat yang kita tinggalin Bu. Mumpung Allah masih ngasih kita umur panjang, kodoin sholatnya. Ada yang nanya, terus bagaimana caranya itu kita kodok sholat? Dengerin. Ada sejarah 30 tahun seorang ulama mengkodok sholatnya 30 tahun. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengerin ini mah dengerin. Yang dulu sering ninggalin sembahyang. Kalau ibu mah kan udah nggak ada ya, nggak ada yang ninggalin. Hanya mendengerin aja, dengerin. Caranya bagaimana? Zuhur misalnya. Pertama sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati, ada anillahi ta'ala Allahu akbar, 104 rakaat. Kalau mau disering sama ba'diyah silakan ba'diyah dulu. Kemudian bangun lagi sembahyang 4 rakaat, usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Dah, kalau lebih panjang sholat yang kita tinggal, terusin kodoknya yang panjangan, baru tuh catatan kita ketutup. Maka sempurnakan sholat yang pertama. Saya singkat sudah ada ya. Yang kedua, puasa. Puasa juga harus disempurnakan. Kita ingat Bu, zaman-zaman balik itu kadang-kadang males banget bayar puasa. Bener apa enggak? Ada yang bayar utangnya 10, ngaku 5 udah dianggap impas kali. Gitu. Ya, jadi masih ada catatannya. Bener apa enggak? Tolong yang merasa kayak gitu, jujur pada diri kita sendiri. Sekarang banyakin kodok puasa. Atau kalau nggak ingat silakan perbanyak puasa sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga farji, dan yang keempat
Insya Allah kita menjadi wanita yang soleha menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal takbir, semangat. Allahu Akbar. Gila begitu. Kayak pasukan Habib Rizik dong. Allahu Akbar. Kita masuk surga bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ala tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin. Tasyakirin hamdan 'aliman hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa ibadatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafusana wa ta'abudana wa taghurana wa hajatana hajatal muslimina wal muslimat hajatal mu'minina wal mu'minat hajatal mabrura wa dhanban maghfura wa amalan syarihan maqbula wa tijaran tawakkaburi alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min az-zulmati ila nur. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taqna wa min ahli al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bunda Ibu Suhada yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikannya tadi menjadi amalan ibadah untuk kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita bisa mengamalkannya. Ibu-ibu jamaah Majlis Maulid yang berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikannya. Saya mohon dimaafkan seluas-luasnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.